Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aba Family Channel ya. Kali ini saya akan memberikan tips ya, yaitu satu tutorial ya, bagaimana cara ya. Nah ini cara apa ini ya? Di depan kita ini ada apa ini? Ya, pisang ya, pisang yang sudah dimasak ya, sudah dimasak ya. Ini adalah pisang kepok ya, pisang kepok ya, pisang kepok yang sudah dimasak ini. Nah bagaimana kali ini akan saya berikan sedikit ya ilmu tentang bagaimana cara ya atau tip masak pisang sehingga pisang ini hasil masakannya itu kalis ya, tidak berair ya. Nah, ini ada beberapa langkah yang harus kita tempuh ya. Untuk itu ya khususnya kepada para ibu-ibu ya atau seluruhnya saja ya pemerhati kuliner, tolong diikuti channel kami ini ya, jangan di skip ya, agar nanti tidak ketinggalan informasi ya, tahap-tahap apa saja atau langkah-langkah apa saja ya kita bisa memasak pisang kepok ini menjadi masakan yang kalis ya, tidak berair ya, kemudian kenyal, enak ya, itu. Baik ya. Pertama ya, sebelum kita memasak adalah kita memilih pisang yang akan kita masak ya, yaitu pisang kepok yang bagaimana. Yaitu yang pertama adalah pisang itu tidak terlalu matang ya. Kalau sudah terlalu matang, sudah kisut ya, nanti biarpun dikukus ya, tetap nanti hasilnya itu tidak sebagus ya. Kalau pisang kepok itu matangnya itu masih mengkal ya, jadi matangnya itu masih baru ya. Nah, kalau kita bisa punya kebun sendiri, kemudian kita unduh ya, maka biasanya dibiarkan satu tundun itu nanti yang mateng duluan kita ambil, baru kita masak ya. Jadi tidak serentak ya, kita ambil yang mateng dimasak, lalu kita bisa memilih yang buah pisang mentah yang mengkal ya, mengkal. Tetapi kalau kita membeli di pasar ya, kita juga bisa melihat ya, kalau misalnya kita masak besok atau lusa, maka kalau beli cari pisang yang belum kuning semua ya, jadi masih ada hijau-hijaunya seperti ini ya. Ini contoh pisang kepok ya, ini yang agak bagian sisiran bawah ini sisa yang dari saya masak ini ada bagian-bagian yang masih hijau, tapi sudah ada bagian-bagian yang kulitnya sudah kuning ya, tapi ini masih mengkal. Ini baru tadi saya potong dari tandanya itu, ini baru matang ya, baru matang sama dengan yang saya masak ini ya. Nah kalau kita membeli di pasar itu nanti kalau kita gunakan tulisnya baru besok atau lusa, maka cari sisir yang belum kuning semua ya, masih ada yang hijau-hijau, berarti apa, ini masih prosesnya itu masih agak lama untuk bisa sampai matang sempurna ya. Tapi jangan beli yang sudah terlalu masak ya, atau sudah layu-layu, nanti hari hanya kita rebus atau kita kukus, wah ini sudah terlalu masak, nanti hasilnya tidak bagus ya. Jadi tips yang pertama adalah cari pisang yang matang mengkal ya. Kalau yang masih ada hijau-hijaunya apakah boleh dimasak? Maka sangat boleh sekali ya. Kenapa? Karena yang hijau ini juga penggemarnya banyak ya. Pertama teksturnya itu keras, tidak lunak atau kenyal, tapi keras ya, karena memang dia agak mentah ya. Dan ini sangat baik untuk pengobatan di pencernaan ya. Orang-orang yang punya penyakit pencernaan ya seperti MAH ya, maka dianjurkan makan pisang yang masih agak mentah tapi sudah direbus.
rebus ya, karena kadar gulanya juga rendah ya, jadi juga baik untuk orang-orang yang diabetes ya. Jadi pisang-pisang kepok yang masih agak mentah itu bagus sekali juga kalau kita rebus ya, karena baik untuk kesehatan tadi ya, untuk pencernaan dan untuk orang yang diabetes. Terus langkah kedua adalah dari sisir nanti kita iris ya, jangan disempel-sempel ya atau ditarik ya, tapi kita iris ya, kita iris dengan pisau yang tajam atau gergaji supaya apa? Supaya teksturnya ini halus ya. Tapi kalau kita sempel dari sisi lainnya nanti teksturnya itu kasar ya, maka kita iris saja ya, halus ya. Terus kita cuci ya, kita cuci ini dengan ditimbo atau di baskom besar, kita cuci, kita tiriskan ya. Lalu siapkan baskom tempat kita untuk merebus ya. Oh ya, pisang kepok ini cara memasaknya ada dua cara ya, bisa direbus dan bisa dikukus ya. Saudara channelku ya, khususnya para ibu-ibu ya, apakah ada yang tahu apa perbedaannya merebus dengan mengukus? Insya Allah sudah tahu ya. Kalau merebus itu apa? Yaitu media yang kita masak itu langsung bersentuhan dengan air ya. Jadi media itu nanti dimasak dengan menggunakan air, di mana suhu air didih itu adalah 100 ya. Jadi bahan pisang ini nanti kita matangkan dengan media air langsung menyentuh pada suhu 100 derajat Celcius, tidak naik tidak turun selama air itu mendidih ya, gitu. Kalau dikukus itu sama ya, proses memasak ya dengan menggunakan media air dengan cara dididihkan, tapi nanti yang menyentuh, yang memanasi pisang ini adalah uapnya ya, uapnya. Nah, kalau ditanya apa perbedaannya hasilnya, nah untuk proses memasak pisang dengan air ini, maka yang direbus itu nanti kadar airnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan cara dikukus ya, sehingga kekalisannya atau kekenyalannya itu lebih enakan yang dikukus ya. Cuma ada beberapa plus minusnya ya. Kalau direbus mungkin waktunya lebih cepat gitu ya. Kalau dikukus agak lama. Nah, bagaimana direbus tapi kadar airnya itu bisa turun ya, atau bisa menyamai dikukus ya. Nanti saya berikan tip berikutnya ya. Jadi tip yang pertama tadi yaitu memilih pisang yang masih mengkal ya, atau yang masih agak-agak mentah. Nggak apa-apa ya, itu bisa dimasak juga ya. Karena juga ini banyak penggemarnya ini ya. Karena apa? Karena teksturnya itu tidak manis ya, agak tawar gitu, tapi enak ya. Ini sudah agak manis ya, tapi manisnya rendah sekali ya. Jadi cocok untuk orang yang diabetes ya. Terus tip yang kedua ini diiris dengan pisau ya, jangan disempel, kemudian dibersihkan. Kita siapkan baskom. Tip ketiga nanti kita susun pisang-pisang yang masih agak mengkal atau mentah itu ditaruh di bagian dasar ya, bagian dasar. Kemudian kita susun sedemikian rupa rapi ya. Nah, nanti cara memasaknya itu yang tahap keempat ya, begini 4 ya, yaitu gunakan air yang sudah mendidih. Jadi jangan pas saat masih dingin pisangnya dikasih air dingin kemudian ditaruh di kompor dinyalakan, nah, itu kurang pas ya. Tapi ketika pisang sudah masuk ke baskom di atas kompor ya, kemudian siram tuangi dengan air yang sudah mendidih ya. Seberapa? Yaitu setinggi 2/3 dari isi baskom. Setengah boleh ya, tapi jangan di bawahnya ya, nanti takutnya nanti ketika masak airnya habis, bisa gosong nanti ya. Jadi minimal itu ya setengah atau 2/3 dari isi baskom itu berupa air panas ya. Posisi kompor sudah nyala, ditutup, nah itu ditunggu kira-kira sampai 15-20 menit ya.
lebih cepat. Karena airnya sudah proses mendidih tadi ya. Ditunggu kira-kira 20 menit ya. Bisa dicek dengan cara apa? Ada perubahan apa warna kulit ini ya. Yang tadinya kuning berubah jadi kecoklatan ya. Dan pisangnya sudah matang itu apa, nanti di kulitnya ini sudah tidak terlihat bintik-bintik air ya. Itu ya. Jadi kelihatannya itu sudah nggak ada air-air yang menempel ya ketika kita masak, itu berarti sudah matang ya. Atau bisa dicek dengan pakai lidi ya, lidi ditusukkan, kalau sudah nggak ada yang menempel di lidi berarti ini sudah matang ya, sudah matang gitu. Kalau waktunya ya sekitar 20 menit ya, 15-20 menit insya Allah sudah matang. Terus yang kelima baru kompornya dimatikan ya, dan tutupnya dibuka biar apa, uapnya itu keluar ya. Mungkin timbul pertanyaan ya, kenapa tadi kok menggunakan air panas ya? Nah itu ada rahasianya ya. Kalau pisang ini kita masak dengan air mulai dingin, nanti pisang ini akan banyak menyerap air ya. Karena ini kita rebus ya. Langsung apa? Pisang ini menempel di media air. Dia akan banyak menyerap air kalau kita menggunakan air dingin ya. Sehingga nanti rasa kalisnya, rasa kenyangnya itu akan berkurang. Maka apa? Sebaiknya gunakan air yang mendidih ya. Agar apa? Nanti pisang ini di samping waktu masaknya lebih cepat, juga tidak banyak menyerap air ya. Sehingga nanti apa? Teksturnya, kekenyalannya, enaknya itu mirip dengan dikukus. Itu ya. Oke. Setelah tahap kelima itu sudah matang, sudah kita matikan, diangkat tutupnya, biarkan menguap dulu ya. Jangan langsung diambil, karena masih panas ya. Kecuali kalau kuat nggak apa-apa ya, pakai penjepit diambil. Tapi sebaiknya dibiarkan dulu uapnya apa? Hilang kira-kira 5 menitan ya, baru diambil dengan alat penjepit ya, atau dengan sendok atau dengan alat apapun, ditaruh di wadah tertentu ya. Ini itu ya. Nah kita biarkan, kita keringkan, kalau sudah dingin baru bisa kita nikmati ya pisang kepok yang super lezat ini ya. Sehingga apa, hasil dari rebusan ini itu nanti kadar airnya itu tidak begitu banyak ya. Ini ya. Ini adalah pisang kepok yang sudah siap untuk dinikmati ya, saudaraku. Ini juga sama, ini tadi sudah saya kupas ini ya. Nah ini kalau ini teksturnya lebih kenyal lagi ya, karena ini lebih apa? Lebih ini bisa dibandingkan ya. Ini yang sudah agak masak ya, ini yang sebelah saya ini, yang ini ya, ini sudah agak masak sehingga apa? Sehingga lebih banyak menyerap air ketika direbus tadi ya, karena ini memang sudah matang, pisangnya itu sudah agak-agak ya belum layu ya, tapi sudah matang sekali ya. Kali ini masih mengkal-mengkal ini ya, sehingga lebih apa? Lebih kalis, lebih legit ya. Maka tadi saya sarankan kalau memasak kepok itu pilih pisang yang masih mengkal-mengkal ya. Tadi belum terlalu masak, tapi masih mengkal-mengkal. Itu nanti hasil rebusannya tuh jauh lebih enak dan nikmat. Barangkali saja ya, saya channelku. Terima kasih atas atensinya, untuk selalu mengikuti Family Channel ya. Dan jangan lupa untuk meluangkan jemarinya untuk subscribe ya. Karena subscribe itu gratis ya, dan merupakan bentuk imbal balik ya antara sesama ya, penggiat media sosial ya, yang punya YouTube, yang penikmat YouTube, itu bisa saling memberi dan menerima. Jadi terima kasih ya sudah memberikan dukungan kepada channel kami ya, dengan cara apa? Dengan cara subscribe ya. Syukur-syukur bisa like ya, share and comment. Terima kasih ya.
mudah-mudahan tip yang sederhana ini ya, sederhana ya, ini sangat berguna bagi kita, khususnya penggemar pisang kepok ya, atau orang yang bisa timur bilang pisang sepatu ya. Kalau orang daerah Pantura itu bilang pisang sobo pipit. Nah, pisang sobo pipit, pisang kepok, pisang sepatu, itu nama-namanya ya. Kalau di daerah Sulawesi Selatan itu diolah jadi pisang apa itu ya, yang dibakar kemudian dikasih gula merah. Saya lupa namanya itu ya. Kalau di Maluku itu pisang kepok itu dibelah dua, kemudian dikasih tepung, digoreng, ya, diminum sama dimakan sama sambal ya, sambal khas Maluku ya, apa dabu-dabu atau apa itu namanya. Juga bisa diminum dengan air guraka ya, air jahe yang dikasih kenari ya kalau nggak salah. Wah, itu juga sangat enak, luar biasa ya. Itu saja ya saudara channelku untuk tutorial ini ya, bagaimana cara kita merebus ya atau mengukus pisang kepok ya, sehingga menghasilkan olahan yang enak ya, kenyal, legit ya, dan disenangi keluarga ya. Dan ingat ya, pisang ini adalah makanan yang sangat menyehatkan ya, rendah lemak ya, kemudian seratnya tinggi, kalorinya tinggi ya, dan bisa untuk meningkatkan kecerdasan ya, karena mengandung serotonin ya. Makanya bayi-bayi kita dulu ya, tahun-tahun 60, 50-an, 70 itu dikasih pisang ya, itu tidak sembarangan, karena memang pisang itu bisa mencerdaskan ya. Dan yang khas lagi pisang ini adalah mudah dicerna oleh oleh pencernaan bayi. Itulah ya sedikit ilmu tentang perpisangan ya dan perebusannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Sekali lagi, demi eksisnya channel kami ini, jangan lupa untuk selalu diikuti ya, dan subscribe untuk channel kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.